Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, insya Allah pada sesi ini Ustadz akan memberikan materi ar-rudud kepada Ananda semua. Semoga dapat kita pahami bersama, kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dengan baik. Selamat belajar bersama Ustaz. Baik, Ananda semua, silakan Ananda buka halaman 4. Pada sesi ini kita akan membaca sekaligus mengartikan terlebih dahulu kitab yang kita miliki masing-masing. Silakan Ananda buka kitabnya masing-masing. Halaman 4 ya. Ma hukmut tawassuli bil anbiya'i wal awliya'i? Apakah hukum tawassul kepada para nabi dan para aulia? At-tawassulu huwa talabu jalbi manfa'atin aw indifa'in mudirratin bidzikri nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi ma'a i'tiqadi anna allaha huwa ad-darr wan nafi'u 'ala al-haqiqati wa yajuzu at-tawassulu bihim bil ijma'i. Tawassul ialah meminta didatangkan manfaat atau ditolak keburukan dengan menyebut nabi atau wali untuk memuliakan orang yang ditawassuli, namun meyakini bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan mudrat dan manfaat pada hakikatnya. Bolehlah bertawassul dengan mereka menurut ijma' ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilata. Surat Al-Maidah al-ayah 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepadanya tawassul atau wasilah, penyampai. Al-hadith, hadis dari Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila sholati faqala." Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat, maka hendaklah dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika." Ya Allah, aku meminta kepadamu bersama hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan bersama hak perjalananku ini, fa inni lam akhruj asharan, sungguh aku keluar bukan untuk berbuat buruk, wala batron, dan bukan untuk berbuat kerusakan, wala riyaan, dan bukan untuk berbuat riya, wala sum'atan, dan bukan untuk sum'ah, didengar orang. Kharajtu itqa'a sakhatika, aku keluar hanyalah untuk karena takut kemarahanmu, wa batigha'a mardatika, dan mengharapkan keridhaanmu. Fa inni as'aluka an taqudani minan nar, aku meminta padamu supaya engkau lepaskan aku dari neraka. Wa antaghfira li dhunubi, dan supaya engkau ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, karena tak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi wa ghairuhum, wa hassanahu al-Hafidz Ibnu Hajar wal Hafidz Abu al-Hasan al-Muqaddasi wal Hafidz al-Iraqi wal-Hafidz ad-Dimyati wa ghairuhum katsirun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi dan selain mereka, dan juga dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar,
Hafiz Abul Hasan Al-Muqaddasi, Hafiz Al-Iraqi, Hafiz Dimyati, dan lain-lain masih banyak. Kita lanjut. Wal hadithu, dan sebuah hadis dari Rasul, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta padamu, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiyyina Muhammadin nabiyur rahmah, bersama keberkahan Nabi kami Muhammad, Nabi yang rahmat. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inni atawajjahu bika ila Rabbi, aku menghadap kepadamu, aku menghadap bersamamu kepada Tuhanku, fi hajati, supaya keinginanku ini lituqdali, ditunaikan atau dimakbulkan untukku. Wa hadzal haditsu sahihun bila khilafin. Hadis ini sahih, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Rawahul Hafiz At-Tabrani wal Hafizul Baihaqi wal Hafizus Subuki wal Hakim wat Tirmidzi wa ghairuhum katsir. Diriwayatkan oleh Hafiz At-Tabrani, Hafiz Al-Baihaqi, Hafiz As-Subuki, Hakim, Tirmidzi, dan lain-lain masih banyak. Al-hadithu, sebuah hadis, anna Umar tawassala bil Abbas qailan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas. Beliau berkata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina qala fayusqun. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan keberkahan paman Nabi kami. Lalu beliau berkata, diturunkan untuk mereka hujan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Fa in qila, jika dikatakan, alaysa fi tawassuli Umar bil Abbas ba'da mautin nabi ma yadullu ala annahu la yutawassalu bin nabi ba'da mautihi? Bukankah pada kejadian bertawassulnya Umar dengan Abbas itu terjadi setelah meninggalnya Nabi? Hal itu menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bertawassul kepada Nabi setelah beliau wafat. Fal jawab, kita jawab, anna tawassula Umar bil Abbasi, bahwa tawassulnya Umar membawa nama Abbas ba'da mautin Nabi, setelah Nabi wafat, laisa li anna ar-rasula qad mata. Hal itu dilakukan Umar bukan karena Nabi sudah wafat, bal kana li ajali riayati haqqi qirabatihi minan nabi. Hal itu dilakukan Umar untuk menjaga kebaikan atau kekerabatan paman Nabi ini dengan Nabi. Bidalil qaul Abbas, hal ini dapat dibuktikan dengan ucapan Abbas hina qaddamahu Umar, ketika beliau ditawassuli oleh Umar. Allahumma innal qauma tawajjahu bi ilaika limakani min nabiyyik. Kata Abbas, ya Allah, sesungguhnya kaum ini telah menghadap kepadaku. Sesungguhnya kaum ini telah mengambil keberkahan kepadaku untuk menghadapmu, diakibatkan posisiku yang dekat dengan nabimu. Fa in qila, jika ada yang mengatakan, alaysa fi hadits Ibnu Abbasin alladzi rawahu Tirmizi, bukankah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lalu dibukukan oleh Tirmizi, idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, minta saja kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah,
kalau engkau minta tolong saja kepada Allah. Ma yadullu ala adami jawazit tawassuli bi ghairillah. Bukankah hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh bertawassul kepada selain Allah? Oke, kita jawab. Fal jawab. Jawaban kita adalah wal haditsu laisa ma'nahu la tas'al ghairallahi wa la tasta'in bi ghairillah. Hadis ini maknanya bukanlah jangan engkau meminta kepada selain Allah, jangan engkau minta tolong kepada selain Allah. Bukan itu maknanya. Innama ma'nahu, sesungguhnya makna hadis tersebut, annal aula bi ayyus'ala wa yusta'ana bihi huwallahu ta'ala, bahwa yang paling utama untuk tempat meminta dan meminta tolong ialah Allah Ta'ala. Wa nadhiru dzalika, perbandingannya, qauluhu alaihi salatu wassalam, adalah sabda Rasul SAW, la tusahib illa mu'minan, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa tuqa, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang takwa saja. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maknahu, maksud dari hadis ini, annal aula bis suhbati al mu'min, bahwa yang paling utama untuk dijadikan teman dekat adalah orang beriman. Wabil it'amit tuqa, dan yang paling utama untuk memakan makanan kita adalah orang yang takwa. Demikian saja. Baik, ananda semua, insyaallah Ustaz akan menyampaikan sedikit kesimpulan ataupun hasil dari apa yang barusan kita baca tentang hukum tawassul dengan Nabi dan begitupun dengan para aulia Allah. Nah, sesungguhnya tawassul itu adalah meminta supaya Allah mendatangkan manfaat dan juga menolak kemudaratan. Namun kita membawa ataupun menyebutkan nama Nabi SAW, begitupun nama para waliullah, yang bertujuan supaya doa kita tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ibaratnya ananda semua, kalau ananda misalnya meminta sesuatu kepada pimpinan pesantren, lalu membawa nama ustadz yang dekat kepada pimpinan, nah, maka tentu pimpinan akan lebih cepat untuk mengabulkan permintaan ananda. Nah, jadi kita membawa nama Nabi SAW di dalam doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doa kita tersebut. Nah, begitupun kita membawa nama para waliullah supaya Allah cepat atau segera mengabulkan atau mengijabah doa kita tersebut. Dalam hal ini kita perhatikan di surah An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilata." Nah, mintalah wasilah, mintalah perantara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdapat pula di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila sholati faqala." Kalau seseorang keluar dari rumahnya menuju tempat sholat atau menuju masjid, hendaklah dia berdoa seperti ini. Ini diajarkan langsung oleh Nabi doanya ananda. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika. Ya Allah, bersama dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Kemudian wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan keberkahan ataupun hak dari perjalananku ini, perjalanan baik ke sholatku ini.
Aku tidak berbuat buruk, tidak berbuat ria, tidak berbuat sum'ah. Kemudian aku hanya keluar ini itqa'a sakhatika, aku hanya takut kepada kemarahanmu ya Allah, wa btigha'a mardatik, hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaanmu saja ya Allah. Rasul mengajarkan doa seperti itu. Artinya bersama dengan hak orang yang Allah cintai dan sayangi, kita boleh membawa nama mereka di dalam doa kita. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa kita diajarkan berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Allah, saya meminta kepadamu dan menghadap kepadamu bersama dengan Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah. Kemudian terdapat pula sebuah cerita dulu ketika Umar bin Khattab, beliau mengambil tabarruk, berwasilah melalui Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Umar? Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu membawa nama paman nabi kami. Jadi kalau orang-orang Wahabi atau faham-faham yang keliru itu membantahnya, misalnya mereka membantah, bukankah ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah saja. Jika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Artinya janganlah meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan kait-kaitkan dengan yang lain. Jangan meminta tolong. Kepada Allah sajalah engkau minta tolong. Jangan minta kepada siapapun. Mungkin begitu pemahaman mereka. Itu karena mereka hanya memahami hadis itu dengan kedangkalan ilmu mereka. Padahal menurut para ulama kita, termasuk akabiru ahli sunnati wal jamaah, makna hadis ini bukanlah sesungguhnya seperti yang zahir yang kita nampak. Itu sebenarnya al-aula bi su'alin Allah. Yang lebih utama untuk dimintai pertolongan itu hanya kepada Allah. Boleh tidak minta kepada yang lain? Boleh, tetapi harus meyakini bahwa sesungguhnya yang memberikan itu hanya Allah. Kita meminta itu hanya dalam bentuk majas saja. Itu boleh. Ini berdasarkan gambaran hadis Rasul SAW yang mengatakan, la tusahib illa mu'minat. Jangan kalian bersahabat, berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa tuqa. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Apakah ini artinya kita tidak boleh berkawan dengan orang yang non-muslim? Apakah ini artinya kita tidak boleh untuk berdampingan hidup rukun damai dengan orang yang non-muslim? Boleh. Tetapi yang lebih utama kita jadikan teman adalah orang beriman. Apakah tidak boleh orang-orang kafir memakan makanan kita? Boleh. Tetapi yang paling utama kita utamakan untuk memakan makanan milik kita adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu artinya ananda semua. Jadi begitulah makna hadis tadi. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta minta kepada Allah. Itu artinya yang paling utama untuk dimintai itu kepada Allah. Bukan berarti kita diharamkan meminta uang kepada orang tua. Bukan berarti kita diharamkan meminta sesuatu kepada teman atau kepada guru kita. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kalaupun kita meminta kepada orang tua, meminta kepada teman, kepada guru, kita harus meyakini sesungguhnya yang memberi itu hanyalah Allah. Sementara orang tua, guru, teman itu hanyalah perantara saja. Begitulah ibaratnya bertawassul itu, ananda semua.
Jadi Ustaz ulangi, tawassul adalah meminta manfaat atau menolak kemudaratan dengan membawa nama nabi atau wali, tetapi dengan syarat harus meyakini bahwa sesungguhnya yang memberi manfaat dan memberi mudarat itu bukan lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.